Pray for Nusa Tenggara Timur. Hari ini 15 Agustus 2026. Saudara kita yang berada di NTT diguncang gempa berkekuatan 7,7 magnitudo. Gempa ini cukup besar hingga terasa di semua wilayah Nusa Tenggara Timur. Bahkan Pulau Padar atau yang dikenal sebagai Pulau Komodo juga mengalami kerusakan yang sangat parah. Beberapa turis dan warga lokal bahkan terjebak di perbukitan. Bahkan beberapa orang yang berada di sekitar dermaga sampai nekat lompat ke laut demi menghindari reruntuhan dari beberapa bangunan yang ada di sekitar dermaga. Pada peristiwa ini kabarnya banyak menelan korban jiwa akibat tertimpa reruntuhan. Salah satunya yang paling menyayat hati yaitu seorang ibu dan anak yang sudah tiada akibat tertimpa reruntuhan bangunan dengan keadaan sang ibu memeluk anaknya. Dan maaf, Mimin blur videonya ya teman-teman. Ya, momen ini dan peristiwa ini benar-benar menjadi luka baru bagi Indonesia. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo ini juga sempat memicu peringatan tsunami. Warga setempat juga sempat dibuat panik saat melihat air laut seketika surut. Warga setempat bahkan langsung naik ke bukit yang paling tinggi untuk berjaga-jaga jika ada tsunami yang datang tiba-tiba. Beberapa nelayan yang berada di dermaga bahkan sempat merekam detik-detik air laut yang berlahan surut. Bahkan pemancing yang awalnya sedang memancing di tengah, seketika seperti berdiri di daratan. Ini airnya surut. Lihat ini. Kembali datang lagi kembali. Air surut. Surut. Nah, ini. Wih, udah surut kering nih. Surut kering. Woi, tsunami. Yang khawatirnya ini nanti ada baliknya lagi. Iya. Mancing guys. Tadi habis ada gempa, ngeri. Kita di muara kayak mau disedot air sini tadi, ngeri gempanya. Beruntungnya hanya sebagian gelombang kecil saja yang terjadi di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan sore tadi BMKG resmi mencabut peringatan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan bahwa gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi, 15 Agustus 2026, dipicu oleh aktivitas sesar naik busur belakang Flores. Tetapi di mata media-media Eropa, justru ini memicu kewaspadaan yang patut terus diawasi. Gempa ini tentunya mendapat perhatian dari belahan dunia, yang mana gempa NTT hari ini benar-benar sedang jadi pembahasan oleh media luar negeri. Mengingat di hari yang sama, yaitu 15 Agustus, Spanyol dan Indonesia disama-sama guncang gempa. Di Spanyol, gempa berkekuatan 5,5 magnitudo kerusakan yang dihasilkan juga tak kalah parah dengan gempa di NTT. Rumah-rumah roboh dan jalanan retak parah. Deretan gempa yang terjadi dalam waktu yang berdekatan yang dimulai dari Filipina, Venezuela, Kolombia, dan sekarang Indonesia. Kenapa deretan gempa ini membuat dunia menjadi sangat waspada? Mengingat gempa yang terjadi di 4 negara ini berkekuatan hampir sama, yaitu 7 magnitudo lebih. Bahkan saat ini negara seperti Meksiko dan Chili dikabarkan sangat khawatir dengan deretan gempa yang terjadi di berbagai negara. Mengingat Chili dan Meksiko setiap bulan September selalu terjadi gempa dengan kekuatan yang cukup besar. Maka dari itu, deretan peristiwa gempa yang terjadi di tahun ini benar-benar jadi perhatian para ahli di seluruh dunia. Para ahli di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika di seluruh dunia sangat amat mencari tahu apa penyebab dari gempa-gempa yang terjadi di beberapa negara akhir-akhir ini. Mengingat rentan waktunya cukup berdekatan, bahkan terjadi di hari yang sama dengan kekuatannya hampir sama. Para ahli sebisa mungkin akan memastikan penyebab pastinya dan sebisa mungkin memprediksi apa yang akan terjadi ke depan untuk bersiap secepat mungkin jika diperlukan. Jadi mari kita panjatkan doa untuk saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana menurut teman-teman tentang gempa yang terjadi di beberapa negara tahun ini? Komen di bawah ya.